Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Regi Trisawan dengan NIM 2105871 dari Prodi Pendidikan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial. Setelah saya akan mempresentasikan tentang kepemimpinan pendidikan dari kelompok 12. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu saya, yaitu Pak Hadi Afriansa, SPD MPD. Baiklah, saya ini akan langsung membahas tentang kajian teori dan pembahasan dari kepemimpinan pendidikan. Yang pertama yaitu pengertian kepemimpinan pendidikan. Kepemimpinan secara umum didefinisikan sebagai kemampuan dalam kesiapan yang dimiliki oleh seseorang untuk dapat mempengaruhi, mendorong, mengajak, menuntun, menggerakkan, mengarahkan, dan kalau perlu memaksa orang atau kelompok agar menerima pengaruh tersebut. Dan selanjutnya, berbuat sesuatu yang dapat membantu tercapainya suatu tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi kegiatan kelompok diorganisir menuju kepada penentuan dan pencapaian tujuan. Menurut Ralph and Robbie, kepemimpinan dalam organisasi berarti penggunaan kekuasaan dan pembuatan keputusan dari Robert Duby. Kepemimpinan adalah individu di dalam kelompok yang memberikan tugas pengarahan dan pengorganisasian yang relevan dengan kegiatan-kegiatan kelompok. Dari Fiedler. Leadership is any contribution to the establishment and attainment of group purpose. Kimball Wiles. Dua definisi dari Carter P. Good, the ability and rightness to inspire. Good, great or manage order the end, dan the role of interpreter of interest and objective of group to grow an organization and accepting the interpreter as spokesman. Kepemimpinan merupakan inti dari manajemen karena kepemimpinan merupakan motor penggerak dari semua sumber-sumber dan alat-alat yang tersedia bagi semua sumber-sumber ke organisasi. Di sisi lain, kepemimpinan merupakan aktivitas manajerial yang penting di dalam setiap organisasi, khususnya ke dalam pengambilan kebijakan dan keputusan sebagai inti dari kepemimpinan. Menurut Hill, kepemimpinan adalah proses mempengaruhi dan menerjemahkan keinginan-keinginan para anggota atau pengikut yang menekankan pada tujuan dan sasaran organisasi melalui kegiatan memberi motivasi, memelihara hubungan kerjasama yang baik dengan anggota dan memberi dukungan kepada kelompok-kelompok tertentu di luar organisasi dan di dalam organisasi tertentu di luar organisasi dan di dalam organisasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan merupakan untuk menggerakkan pelaksanaan pendidikan sehingga tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Poin selanjutnya yaitu tentang konsep dasar kepemimpinan kependidikan. Fungsi kepemimpinan pendidikan. Fungsi utama pemimpin pendidikan adalah kelompok untuk belajar, memutuskan, dan bekerja. Antara lain, pemimpin membantu terciptanya suasana persaudaraan, kerjasama dengan penuh rasa kebebasan. Pemimpin membantu kelompok untuk mengorganisir diri, yaitu ikut serta dalam memberikan rangsangan dan bantuan kepada kelompok dalam menetapkan dan menjelaskan tujuan. Pemimpin membantu kelompok dalam menetapkan prosedur kerja, yaitu membantu kelompok dalam menganalisis situasi untuk kemudian menetapkan prosedur mana yang paling efektif dan efisien. Pemimpin bertanggung jawab dalam mengambil keputusan bersama dengan kelompok. Pemimpin bertanggung jawab dalam mengembangkan dan mempertahankan eksistensi organisasi. Sebagai seorang pemimpin yang baik, untuk itu harus memiliki kemampuan bagaimana caranya menyusun rencana bersama, mengajak anggotanya berpartisipasi, memberi bantuan kepada anggota kelompok, memupuk moral kelompok, bersama-sama membuat keputusan. Pemimpin tidak hanya tahu, tapi harus dapat melaksanakan. 1. Keterampilan dalam hubungan insani. Hubungan insani merupakan hubungan antar manusia. Ada dua jenis hubungan, yaitu hubungan karena tugas resmi, hubungan kekeluargaan.
Keterampilan dalam kelompok maksud utama adalah meningkatkan partisipasi anggota kelompok sehingga dapat mengaktifkan potensi pemimpinan sebagai penengah, pedamai, dan bukan menjadi hakim. 2. Keterampilan dalam proses administrasi personil. Kegiatan ini mencakup segala usaha yang menggunakan keahlian yang dimiliki petugas secara efektif. Kegiatannya meliputi seleksi, pengangkatan, penempatan, penugasan, orientasi, pengawasan, bimbingan, dan pengembangan, serta kesejahteraan. 3. Kepemimpinan dalam menilai. Merupakan usaha untuk mengetahui sejauh mana tujuan sudah tercapai, teknik dan prosedur evaluasi, menentukan tujuan penilaian, menentukan norma atau ukuran yang akan dinilai, mengumpulkan data-data, pengolahan data, menentukan hasil penilaian. Oke, gaya kepemimpinan. Bertolak dari pengertian dan konsekuensi kepemimpinan yang telah dibicarakan dalam subbab sebelumnya, dalam kepemimpinan ada 3 unsur yang saling berkaitan, yaitu unsur manusia, unsur sarana, dan unsur tujuan. Untuk dapat memperlakukan ketiga unsur tersebut secara seimbang, seorang pemimpin harus memiliki pengetahuan atau kecakapan dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan kepemimpinannya. Pengetahuan dan keterampilan ini diperoleh dari pengalaman belajar secara teori maupun dari pengalaman secara praktek selama menjadi pemimpin. Namun, secara tidak disadari, seorang pemimpin mempunyai cara sendiri dalam memperlakukan ketiga unsur tersebut dalam menjalankan kepemimpinan. Dan cara-cara yang digunakannya merupakan pencerminan dari sifat-sifat dasar kepribadiannya. Cara atau teknik seseorang dalam menjalankan suatu kepemimpinan tersebut disebut tipe atau gaya kepemimpinan. Gaya-gaya kepemimpinan yang pokok ada 3, autokratis, laissez-faire, dan demokratis. 1. Kepemimpinan autokratis. Dalam kepemimpinan autokratis, pemimpin bertindak sebagai diktator terhadap anggota-anggota kelompoknya. Bagi pemimpin adalah menggerakkan dan memaksa kelompok. Kekuasaan pemimpin yang autokratis hanya dibatasi oleh undang-undang. Penafsirannya sebagai pemimpin tidak lain adalah menunjukkan dan memberikan perintah. Kewajiban bawahannya hanyalah mengikuti dan menjalankan, tidak boleh membantah dan mengajukan saran. Kepemimpinan ini tidak menghendaki rapat-rapat ataupun musyawarah. Adapun rapat dan musyawarah hanya dijadikan tempat untuk menyampaikan instruksi-instruksi yang harus dikerjakan oleh anggotanya. Kedua, kepemimpinan laissez-faire. Dalam kepemimpinan ini, pemimpin tidak memberikan pimpinan, itu berarti pemimpin membiarkan anggotanya berkehendak semaunya. Kepemimpinan ini sama sekali tidak memberikan kontrol ataupun koreksi terhadap pekerjaan anggotanya. Pembagian tugas dan kerjasama diserahkan kepada anggota-anggota kelompok tanpa petunjuk ataupun saran dari pemimpin. Dalam kepemimpinan ini, biasanya struktur organisasi tidak jelas dan kabur. Segala kegiatan dilakukan tanpa rencana yang terarah dan tanpa pengawasan dari kepemimpinan. Yang ketiga, kepemimpinan demokratis. Kepemimpinan yang bertipe demokratis menafsirkan kepemimpinan bukan sebagai diktator, melainkan sebagai sebagai pemimpin yang di tengah-tengah anggota kelompoknya, atau sebagai saudara tua terhadap teman-teman sekerjanya, atau bahkan sebagai kakak terhadap saudara-saudaranya, bukan sebagai majikan terhadap gurunya. Dalam tindakan dan usaha-usahanya, dia selalu berpangkal pada kepentingan dan kebutuhan kelompoknya dan selalu berusaha menstimulasi anggota-anggotanya agar bekerja secara kooperatif. Dalam melaksanakan tugasnya, dia mau menerima dan bahkan selalu mengharapkan pendapat dan saran-saran juga kritik yang membangun dari kelompok anggotanya. Adapun Ledward dan Luke membagi gaya-gaya kepemimpinan dalam pendidikan menjadi, yaitu kepemimpinan instruksional. Kepemimpinan ini berkaitan dengan peran dan tugas kepala sekolah yang mencakup hal-hal seperti mengemban tugas penting dalam menyusun dan mengkomunikasikan tujuan-tujuan sekolah, mengkoordinasikan kurikulum, mengetahui dan mengawasi instruksi pengajaran, serta memperluas kesempatan siswa. Yang kedua adalah kepemimpinan moralis.
Menurut Sergio Rani, didasarkan pada otoritas, moral yang terpusat pada kepercayaan-kepercayaan nilai-nilai dan yang dituntut kepala sekolah sebagai pusat kepemimpinan. Dengan demikian kepemimpinan ini didasarkan pada nilai dan etika yang tercermin pada praktik-praktik kepemimpinan. Yang ketiga, kepemimpinan partisipatif yang menjadi fokus utama dalam pembuatan keputusan adalah kelompok. Yang keempat, kepemimpinan manajerial memusatkan perhatian pada fungsi, tugas, dan sifat seorang pemimpin. Yang terakhir adalah kesimpulan, pemimpin harus menguasai cara-cara kepemimpinan, memiliki keterampilan memimpin supaya dapat bertindak sebagai seorang pemimpin yang baik. Pemimpin tidak hanya tahu, tetapi harus dapat melaksanakan keterampilan dalam proses kelompok. Maksud utama adalah meningkatkan partisipasi anggota kelompok, sehingga dapat mengefektifkan potensi. Kegiatan ini mencakup kegiatan usaha yang menggunakan keahlian yang dimiliki petugas secara efektif. Dalam kepemimpinan ada beberapa tipe kepemimpinan, yaitu kepemimpinan otoritas, kepemimpinan bertindak sebagai diktator terhadap anggota kelompoknya. Bagi pemimpin adalah menggerakkan dan memaksa kelompoknya. Kekuasaan pemimpin yang otokratis hanya dibatasi oleh undang-undang. Penafsirannya sebagai pemimpin tidak lain adalah menunjukkan dan memberikan perintah. Pemimpin yang bertipe demokratis menafsirkan kepemimpinan bukan sebagai diktator, melainkan sebagai pemimpin yang di tengah anggota kelompoknya atau sebagai saudara tua terhadap teman-teman sekerjanya atau bahkan sebagai kakak terhadap saudara-saudara, bukan sebagai majikan terhadap gurunya. Baiklah, sekian dari hasil presentasi dari artikel saya yang berasal dari kelompok 12. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.